Bu Ruswa itu namanya Bu Ruswa itu. Jalan itu dinamakan Bu Ruswa cuma gitu. Nama jalan ini Jalan Ibu Ruswa. Oh, nggak tahu. Berarti nggak tahu nama ini Jalan Ibu Ruswa ya, Pak? Kalau tahu Bu Ruswa itu siapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kalau tahu Jalan Ibu Ruswa nggak di Jogja? Tahu, Tahu. tahu. Tahu nggak Bu Ruswa itu siapa? Nggak tahu. Oke. Oh, tahu nggak kalau nama jalan ini Jalan Ibu Ruswa? Ya, tahu. Tahu. Ya, Kalau tahu nggak Bu Ruswa itu siapa? kurang tahu Mbak, siapa. Oh, kurang tahu. Iya. Oh, ya udah, makasih ya, Mas. Iya, baik. Tahu jalannya Bu Ruswa? Tahu. Tahu. Kalau tahu nggak itu Bu Ruswa itu siapa? Kalau itu nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh. Oh ya, kalau denger sih tahu ada nama jalan Bu Ruswa. Nah, sekarang tahu nggak Bu Ruswa itu siapa? Ya kalau sepengetahuan saya Bu Ruswa itu dulu di situ apa? Ya legenda di situ gitu loh. Legenda di Tapi situ. untuk anunya nggak tahu saya. Oh, Cuma gitu aja. Jadi orang taunya di situ mang mau ke tempatnya Bu Ruswa. Nah, tahu jalan situ dinamakan Bu Ruswa cuma gitu aja. jalan namanya Bu Ruswa. Iya, Kalau tahu Bu Ruswanya itu siapa? tahu. Siapa, Pak? Itu pejuang, jadi dulu itu istilahnya tempat dapur umum, dia ketuanya. Oh, Ya. Bu Ruswa itu ketuanya ya, Pak? Ya, ketuanya waktu pas perjuangan. Waktu zaman Nah, itu rumahnya sini dulu waktu itu. Saya kira Bu Ruswa itu sangat penting karena dia itu membantu para pejuang di dalam dapur umum. Dan dapur umum pada waktu itu yang terkenal koordinir oleh Ibu Ruswa. Nah, kemudian saya berusaha untuk mencari siapa itu Ibu Ruswa itu. Dan ternyata Bu Ruswa itu seorang wanita yang dari latar belakang biasa gitu, tapi setelah dia menikah dengan Pak Ruswa, jadi Bu Ruswa itu nama kecilnya Kusnah. Nah, ya, dia lahir 1905 dan menikah 1921 dengan Pak Ruswa itu, kemudian dia dikenal dengan nama Ibu Ruswa. Nah, Pak Ruswa ini kan seorang pejuang juga, jadi beliau berdua ini sangat keinginannya untuk membantu perjuangan itu sangat besar. Kemudian beliau selalu membantu perjuangan di dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satunya karena dia seorang wanita, apa yang bisa saya lakukan? Nah, salah satunya yaitu dengan dapur umum itu. Nah, kemudian dia banyak sekali membantu para pejuang-pejuang dalam bidang dapur umum, baik itu mencari logistik atau penyebarannya dan kerjasama dengan para wanita-wanita. Ya. Kalau perjuangan Bu Ruswa itu sebetulnya sebelum ada dapur umum dia sudah berjuang dalam bidang sosial. Jadi beliau itu pernah ikut dalam kepanduan. Kepanduan itu dulu lahir 1928 kalau nggak salah. Nah, dia itu sudah aktif di situ yang sosial kan. Kemudian setelah itu dia ikut di organisasi-organisasi wanita yang salah satunya memperjuangkan perdagangan wanita dan anak-anak. Nah, dari dulu itu seperti perdagangan wanita, perempuan dan anak-anak itu sudah ada. Dia berjuang di situ. Kemudian setelah kemerdekaan dia berjuang di dapur umum. Jadi kans dia itu di sosial. Rumahnya itu dipakai untuk dapur umum. Nah, di situ beliau mengkoordinir para wanita untuk memperingan para gerilya itu untuk bidang logistik. Jadi biar para gerilyawan itu tidak pusing-pusing mencari logistik, biar dia fokus untuk dalam perjuangan, makanya dibantu oleh tenaga-tenaga para putri gitu untuk bisa meringankan dalam bidang dapur umum. Karena para wanita itu saya kira bisanya cuma sosial ya, mungkin ada PMI, ada kurir, ada dapur umum. Nah, salah satunya yang dikoordinir oleh
Ibu Ruswo itu. Ya itu pandai-pandainya Bu Ruswo aja mengajak para wanita itu, dan ternyata mereka itu juga para wanita itu dengan sukarela memberi bantuan apapun yang mereka punya, baik itu ada perhiasan mungkin diberikan, apa yang punya diberikan untuk membantu perjuangan itu, karena mereka merasa bahwa dia juga ingin berjuang, tapi melalui apa? Nah, kebetulan ada Ibu Ruswo yang bisa mengajak mereka berjuang dalam dapur umum, ya dia pun dengan sukarela memberikan apa yang bisa, baik tenaga maupun harta yang dia punya, karena ada perhiasan-perhiasan pun dia berikan untuk perjuangan itu, nggak masalah para wanita waktu itu. Ya, dan Bu Ruswo sendiri sangat menghargai peranan-peranan para perempuan waktu itu, karena di dapur umum itu sendiri tidak hanya untuk memasak, tapi juga untuk membicarakan strategi perjuangan para gerilya itu. Kemudian kadang kurir-kurir pada datang ke situ untuk membicarakan bagaimana perjuangan besok, kemudian untuk merawat senjata, menyimpan senjata itu di dapur umum itu bisa. Jadi tidak hanya melulu untuk memasak aja. Kalau dulu Bu Ruswo juga pernah berjuang membantu BKR waktu itu, Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu dia juga membantu dalam logistik juga. Ya, jadi para prajurit itu sangat sekali mengenal Bu Ruswo itu, mengenal sekali. Bahkan dia dijuluki sebagai ibu prajurit karena dia ya itu tadi membantu logistik itu. Dan karena cintanya sama Bu Ruswo, jadi itu dia panggil sebagai ibu prajurit. Dan Bu Ruswo juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena dianggap sebagai pahlawan. Bu Ruswo itu meninggal tahun 60-an di Rumah Sakit Pantirape dan dimakamkan di Kusumanegara mengingat perjuangan beliau, dan pernah juga mendapat bintang gerilya ya oleh pemerintah RI. Ya. Presiden Soekarno, beliau bahkan pemberiannya bintang gerilya itu di keraton. Ya, sedikit sekali yang membicarakan tentang Ibu Ruswo. Jadi seperti terpinggirkan gitu loh Ibu Ruswo, padahal dia perjuangannya tuh cukup banyak. Pernah membawa surat juga Ibu Ruswo, ya. Ditaruh di sedel sepeda, dia naik sepeda, ditaruh di sedel sepeda atau ditaruh di stang itu kan ada ininya kan, nah itu ditaruh di dalamnya. Stang itu kan ada goceannya ya loh Mas ya. Ya, terus dimasukkan itu kan tidak pernah ketahuan sama Belanda. Dapur umum itu setelah dia terutama setelah kelas kedua ya. Setelah kelas kedua 48, kemudian dia berjuang di rumahnya kan tinggalnya di daerah Bojonegaran. Ya, terus sekarang namanya sudah diganti nama Jalan Ibu Ruswo karena untuk menghargai perjuangan beliau, dan rumahnya mungkin masih ada atau bisa dilihat sisa-sisanya mungkin sekarang sudah dipakai oleh siapa karena beliau tidak punya keturunan. Jadi mungkin kalau masih ada mungkin bisa dicek untuk ke sana. Saya bertempat di sini tahun 80. Tahun 80, tapi di sini dulu disewakan sama Pak Iksan itu. Bapak Ibu. Ya. Terus uangnya habis, saya terus di sini tahun 80. Tapi ini asli nih. Masih asli semua. Iya. Dulu aslinya sebelah utara ya aslinya kayak gini nih Mbak. Nah, itu makanya tulisan Bu Ruswo itu sama mertua saya enggak boleh dilepas. Jangan dilepas itu. Justru malah dibikin bagus tulisannya.
untuk kenang-kenangan sama Bu Ruswo gitu. Anak ini belum masih saya tahun 80 ya begini nih. Iya, saya rasa belum dibugar ya asli begini. Nah, ini ngandapi Mas sebelah kiri mana pun udah gempa tuh, jadi tidak pakai nganu itu Mas, semen tidak pakai PC itu dulu kan gitu. Ini lah, ini dulu ada jendelanya. Ini jendela Pak. Ya. Ini roster-roster barang masih asli enggak? Tuh, jendela ini masih asli loh. Belum pernah saya ngubah-ngubah, cuma dicat gitu itu. Ventilasinya juga. Ventilasi 4 itu di atas Iya, masih masih. Enggak pernah saya ngubah-ngubah. Enggak, nah itu baru. Dulu ini buntu kan Mbak? Buntu. Ada 2, sini sama sini. Nah, dapur umumnya itu sebelah sana apa sebelah sini atau semuanya enggak tahu saya. Jadi katakanlah 2 rumah. Makanya listriknya kan masih Ruswo Pairoseno. Ruswo sama Ruswo Pairosan itu nanti bisa dilihat apanya kartu rekeningnya. Enggak tak rubah-rubah. Ya, enggak ada artinya tuh Mbak dirubah namanya. Ya, umpamanya dibikin Iswati gitu kan enggak ada artinya tuh. Sudah biar Bu Ruswo aja. Soalnya ini yang asli ya ini. Nah, yang putih kan sudah enggak asli. Yang asli ini. Ya, ini kan. Jadi katanya Pak Iksan tuh dulu kan sini buat masak gerilyawan, masak. Jadi gerilyawan itu pada ambil langsung di sini semua. Nah ini sebelah luar. Kalau yang sini sudah nggak asli ini. Nah ini ada gempa aja yang baru malah bendet, yang lama nggak apa-apa. Ini ya masih nggak saya ganti-ganti loh Mbak. Oh itu bebatuannya juga Pak? Iya. Dari zaman dulu? Nggak dirubah-rubah ini. Jendela barang itu cuma tak cat jendelanya itu. Jadi kelihatannya yang rumah lama ada gempa malah nggak ada yang retak. Ada retak satu sedikit ya. Tapi yang baru malah retak itu. Ini yang baru malah retak, yang ini malah enggak ya. Nah ini Mas, ini yang enggak boleh ditetel ini sama Bapak. Enggak boleh, jangan diganti itu. Dengan Bu Ruswo itu namanya Bu Ruswo itu. Ya, gimana? Asli nih, cuma kalau sudah pudar tak cat dengan gitu itu Mbak, cuma gitu. Cari namanya Pak Bandi, nanti itu bisa menjelaskan lebih jelas lagi sama Pak Bandi itu, adiknya itu. Tahun 42 itu bapak saya menikah
menikah, dan karena tidak punya pekerjaan hanya bisa menjahit dan dondomi dan jualan. Ibu saya waktu itu usia 17 tahun, bapak saya sekitar 21 tahun zaman itu. Nah, bapak ibu saya itu menyewa tanah di sebelah barat rumah Ibu Ruswo sekitar 5 atau 6 meter persegi. Bapak ibu saya itu jual ampiang, areng, peyek, alen-alen dan sebagainya waktu itu ya. Sambil bapak saya dondomi di tikar waktu itu dengan meja kecil. Ya, sampai satu saat bapak saya, ibu saya itu melahirkan anaknya yang pertama, namanya Pak Eskanto. Pak Eskanto itu masih di situ. Tiba-tiba bapak itu kedatangan temannya, namanya Pak Diarjo Kemin. Nah, waktu itu Pak Diarjo Kemin memberitahu bapak ibu saya, apa mau menjadi penyelundup baju untuk BKR gerilya waktu itu. Nah, bapak saya bilang mau aja, orang saya juga berjuang. Lah disitulah ternyata diajak ke sebelah timur, dari kira-kira 200 meter dari situ ketemulah rumah Ibu Ruswo di dapur umum. Iya, itu menurut cerita bapak ibu saya. Disitulah ketemu Ibu Ruswo, sehingga ibu saya diberi tugas memasak makanan, peyek, alen-alen dan sebagainya ke dapur umum itu. Disitulah baru diketahui kalau di situ dapur umum. Sebelumnya bapak ibu saya tidak tahu kalau itu dapur umum pusatnya gerilya. Rumah itu kemudian pada tahun 61 ya, tiba-tiba ada seseorang namanya Ibu Wongso Petruk itu menemui bapak saya. Nah, disuruh beli rumah itu. Nah, bapak saya mengatakan, loh itu kan rumahnya Bu Ruswo dulu. Iya, sekarang sudah berpindah tangan ke saya, katanya Bu Wongso Petruk. Nah, kemudian karena bapak saya itu waktu itu cerita apa adanya ya, saya tidak punya uang. Itu tidak dibeli. Tetapi tiba-tiba ibu saya itu bilang, kok rumahnya Ibu Ruswo kok mau dijual, harganya berapa? Saya tidak tahu harganya, tapi saya dengar itu. Kemudian ibu itu mengambil tabungannya berupa emas dan dibelilah rumah itu. Kakak saya kan itu diatasnamakan kakak saya Iswati. Iya, padahal waktu itu kakak saya itu masih kelas 1 SMP kan. Ya. Iya, satu-satunya yang diberi rumah. Saya dengar orangnya baik dan ramah, tapi bisa menjaga seperti tidak diketahui kalau itu dapur umum itu. Itu ibu saya cerita, dan ibu saya cukup dekat dengan beliau. Dan kasihan Bu Ruswo itu orang sangat berjasa itu bagi Republik ini ya.
Wong sampai ibu kota revolusi ada di sini kok. Waktu itu kan sulit dan harus sembunyi-sembunyi, Mas. Katanya ibu saya, apa adanya nanti diambil satu persatu sama gerilya-gerilya itu untuk dibawa. Ya, bahan-bahan masaknya ya banyak yang menyelundupkan, Mas. Misalnya payek itu ibu saya, ampiang, alen-alen dan sebagainya itu. Tapi saya rasa kalau sayur-sayuran waktu itu masih agak gampang ya. Tapi masaknya yang sembunyi-sembunyi. Dulu Jalan Yudonegara namanya. Sekarang Jalan Ibu Ruswo. Sesudah reformasi diganti, Mas. Sekitar tahun 2000 apa 99 ya. Nah, gitu. Itu serentak di beberapa nama jalan atau di situ aja, Pak? Setahu saya ya Jalan Yudonegara diganti Ibu Ruswo. Waktu itu kan di sekitar tahun 2000 itu kalau tidak salah ya. Wali kotanya Pak Heri Sudianto waktu itu. Karena kalau tidak nanti hilang ditelan masa, kasihan Ibu Ruswo. Sedemikian berjuang seorang ibu yang baik dan pelindung. Beliau itu pelindung. Bagaimana melindungi, menghidupi gerilya, melindungi mereka-mereka yang bergerilya. Nah, itulah sosok Ibu Ruswo. Nah, kita sebagai generasi muda harus berterima kasih kepada sosok-sosok yang seperti Ibu Ruswo. Itu pahlawan.